Berapa banyak dalam kehidupan kita, kita tidak mau mengelola lidah kita. Justru lidah kita gunakan. Mungkin kita ke gereja, mungkin kita saat teduh, mungkin kita bernyanyi dan memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan, haleluya, haleluya. Kita bernyanyi. Tapi ketika kita keluar dari ruang doa, ketika kita keluar dari gereja, satu langkah dari pintu gereja, apa yang kita lakukan, saudara? Ketika kita mungkin diserempet oleh orang lain, ketika kaki kita diinjak sama orang lain, apa yang kita perkatakan? Adakah kita mengelola perkataan-perkataan kita? Kita menyadari betul, saudara, bahwa yang keluar dari mulut kita ketika kita berkata-kata itu lebih cepat dari apa yang kita pikirkan. Ketika kita menyadari apa yang kita perkatakan lebih cepat dari apa yang kita pikirkan, berarti yang perkataan-perkataan yang keluar dari hati kita, karena apa yang keluar dari mulut kita itu berasal dari hati kita, saudara. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu berasal dari hati kita. Nah, kalau kita sadari betul bahwa perkataan kita jauh lebih cepat dari apa yang kita pikirkan, berarti kita harus sudah mulai merubah, mentransformasi cara berpikir kita. Audio Jungle. Audio Jungle. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada, salam transformasi. Kali ini kita belajar bagaimana mengelola lidah kita. Saudara, sering dalam kehidupan ini, kita tidak pernah mengelola perkataan-perkataan kita. Kita tidak pernah mengelola lidah kita. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita perkatakan, justru semaunya kita sendiri. Saudara, kita lihat firman Tuhan yang terambil dari Yakobus 3 ayat 9 sampai 12. Firman Tuhan berkata, dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berapa banyak dalam kehidupan kita, kita tidak mau mengelola lidah kita. Justru lidah kita gunakan. Mungkin kita ke gereja, mungkin kita saat teduh, mungkin kita bernyanyi dan memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan, haleluya, haleluya. Kita bernyanyi. Tapi ketika kita keluar dari ruang doa, ketika kita keluar dari gereja, satu langkah dari pintu gereja, apa yang kita lakukan, saudara? Ketika kita mungkin diserempet oleh orang lain, ketika kaki kita diinjak sama orang lain, apa yang kita perkatakan? Adakah kita mengelola perkataan-perkataan kita? Kita menyadari betul, saudara, bahwa yang keluar dari mulut kita ketika kita berkata-kata itu lebih cepat dari apa yang kita pikirkan. Ketika kita menyadari apa yang kita perkatakan lebih cepat dari apa yang kita pikirkan, berarti yang perkataan-perkataan yang keluar dari hati kita, karena apa yang keluar dari mulut kita itu berasal dari hati kita, saudara. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu berasal dari hati kita. Nah, kalau kita sadari betul bahwa perkataan kita jauh lebih cepat dari apa yang kita pikirkan, berarti kita harus sudah mulai merubah, mentransformasi cara berpikir kita. Kita harus menjaga. Kalau perkataan kita selama ini mungkin kebun binatang yang keluar. Karena selama ini yang kita dengar, yang kita lihat, selalu perkataan-perkataan kebun binatang. Kalau yang kita lihat sekarang ini, hal-hal yang tidak baik, pasti yang keluar dari mulut kita pun hal-hal yang tidak baik. Karena apa yang masuk di dalam diri kita, kalau sampah yang masuk di dalam diri saudara, maka yang keluar dari mulut saudara pun sampah. Kalau yang masuk dalam diri saudara adalah kebenaran, maka yang keluar pun adalah kebenaran. Saudara, bagaimana kita mengelola supaya perkataan kita yang tadi kita sadari betul bahwa perkataan kita lebih cepat dari apa yang kita pikirkan. Berarti kita harus menjaga hidup kita mulai hari ini. Kalau selama ini saudara mungkin baca bacaan-bacaan yang tidak baik, mungkin nonton film yang gosip, yang tentang hal-hal yang menggosipkan, berbicara dengan orang-orang yang suka ngegosipin orang lain. Saudara, hari ini berubahlah. Justru hari inilah kesempatannya kita berubah, kita menjaga dan mengelola apa yang masuk. Apa yang masuk di dalam diri kita, kita kelola.
Supaya yang masuk jangan sampah. Yang masuk bukan hal yang kejahatan. Tetapi yang masuk ke dalam diri kita adalah kebenaran yang murni. Kita hanya menerima firman Tuhan. Kita hanya mendengar kebenaran-kebenaran. Saudara, supaya ketika kita berkata-kata, yang tadi kita sadari bahwa perkataan kita lebih cepat dari pikiran kita. Ketika kita berkata-kata jauh lebih cepat dari apa yang kita pikirkan. Saudara, justru ketika kita mengisinya dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita pun dengan cepat berkata-kata, maka yang berkata-kata itu pun yang keluar adalah kebenaran. Kalau saudara membaca bacaan yang hanya hal-hal yang sampah dalam kehidupan ini, hal-hal yang bukan kebenaran, yang kita dengar bukan hal kebenaran, maka yang keluar pun dari mulut kita bukan kebenaran. Kalau kita menerima sampah yang masuk, maka yang keluar dari mulut kita pun pasti sampah, saudara. Saudara, mari kita menjaga hidup kita. Kita mengelola hidup kita dengan baik, dengan benar di dalam kehidupan ini. Karena jangan sampai dari mulut yang sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi ketika kita keluar dari bagaimana kita ruangan kita menyembah Tuhan, justru kita mengutuki orang lain. Justru kita menghina orang lain. Justru kita merendahkan orang lain. Saudara, janganlah saudara suam-suam kuku. Karena saudara suam-suam kuku tidak dingin dan tidak panas. Maka saudara akan dimuntahkan. Kita harus tegas. Dingin atau panas. Berkata kebenaran atau berkata kejahatan. Saudara, sudah jelas ketika kita berkata kebenaran, kita harus menjaga hidup kita supaya melakukan sesuai dengan perkataan kebenaran tersebut. Tapi kalau saudara memilih untuk berkata-kata kejahatan, saudara tahu konsekuensinya. Saudara tidak akan pernah diterima di langit yang baru dan bumi yang baru. Karena di sana tidak ada orang yang mulutnya jahat, saudara. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kelola hidup kita. Tadi kita tahu, kita menjaga dan mentransformasi bahwa ya selama ini kita berbicara terlalu cepat sehingga sering salah. Saudara, kenapa kita bisa salah? Karena yang masuk dalam pikiran kita, yang masuk dalam hati kita, yang kita lihat semuanya bukan kebenaran. Yang kita lihat sampah, maka yang keluar pun sampah. Yang kita dengar selalu kejahatan, yang keluar pun kejahatan. Sekarang kita rubah. Yuk, kita sama-sama belajar. Kita jaga dan kita kelola hidup kita. Apa yang masuk supaya itulah kebenaran. Janganlah kita mendengarkan gosip. Kalau kita melihat, oh ada tetangga kita, dia tidak bekerja, dia bisa punya barang A, B, C. Janganlah kita ngegosip dulu dari mana dia bisa dapat barang tersebut. Ataukah mungkin dia pesugihan. Saudara, janganlah kita berpikir seperti itu. Tapi kita belajar, mari. Kita berpikir seperti apa yang Tuhan inginkan kita berpikir. Kita berkata-kata seperti apa yang Bapa di surga ingin kita berkata-kata. Saudara, karena ketika kita berkata-kata, Bapa di surga pun menikmati setiap perkataan kita. Kalau yang kita perkatakan hal-hal yang bukan kebenaran, kalau yang kita ucapkan hal-hal yang kejahatan, Bapa di surga tidak akan pernah menikmati perkataan kita. Mari, kita harus bisa mengelola perkataan-perkataan kita, saudara. Kita harus bisa menjaga hidup kita. Kita mengelola lidah kita. Sehingga mulai hari ini kita belajar untuk menjaga setiap kehidupan kita. Karena kita harus dengar, saudara. Di dalam Injil Matius 12 ayat 34. Hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Tadi saya sudah katakan, mari untuk menjaga apa yang masuk dalam hati kita, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, mari kita kelola. Kalau bukan kebenaran, mari kita singkirkan. Kita filter terlebih dahulu bahwa kita tidak mau. Kalau ada orang ngajakin kita ngomong ngegosipin, stop. Saya tidak mau dengar perkataan-perkataan yang bukan kebenaran. Karena biarlah yang masuk dalam diri kita hanya kebenaran firman Tuhan saja. Ini yang membuat kita akhirnya menjaga hati kita. Karena dari hati kita akan meluap keluar melalui perkataan-perkataan kita. Melalui mulut kita, saudara. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sering kita mungkin, ya Tuhan tolong jagai aku. Tuhan tolong jaga perkataan-perkataanku. Supaya aku tidak melakukan kesalahan dalam perkataan-perkataan. Saudara, adakah saudara mau memberikan diri untuk dituntun oleh Roh Kudus? Tidak sedikit saudara, mungkin orang berkata, jagaku Tuhan dalam kebenaran. Jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu. Saudara, benarkah saudara rindu di dalam Tuhan? Kalau saudara mau Tuhan jagai perkataan kita, berarti saudara harus rela memberi diri untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kalau saudara tidak pernah mau memberikan diri kita untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan,
Bagaimana saudara bisa terjaga dengan cara Tuhan. Roh Kudus memimpin saudara. Roh Kudus menuntun saudara. Roh Kudus mengarahkan saudara untuk menjaga perkataan saudara. Tapi kalau saudara tidak pernah mau tunduk dengan perkataan Roh Kudus, tidak mau tunduk dengan keinginan Tuhan, saudara tidak pernah bisa menjaga hidup saudara, menjaga lidah saudara. Jangan melempar kewajiban kita. Selama ini kita melempar kewajiban kita, biarlah Bapa yang menjagai. Tetapi ini adalah kewajiban kita. Kita harus membawa diri kita untuk tunduk di hadapan Tuhan. Kita harus membawa diri kita untuk hidup di dalam kebenaran. Sehingga ketika kita berkata, Bapa, jagai aku dalam kehidupan ini, agar aku tidak bersalah. Ketika kita mau menyerahkan diri untuk dijagai oleh Tuhan, Tuhan selalu menjagai melalui kebenarannya, melalui firman-Nya, melalui jalan-jalannya, dan Roh Kudus yang menuntun kita. Kalau kita mau dijagai, kita harus rela memberi diri kita, membawa diri kita untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tunduk dan taat, hanya satu, menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Biarlah itu menjadi kerinduan saudara dan kerinduan saya, sehingga kita bisa menjaga hidup kita, dan kita mencapai tujuan kita, masuk di langit yang baru dan bumi yang baru, surga yang kekal. Mari kita transformasi cara berpikir kita. Kita harus mengelola apa yang masuk. Jangan sampah, biarkan kebenaran yang masuk. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.